Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students, how are you today? Baik anak-anak, bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga sehat semua ya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran bahasa Inggris hari ini, marilah kita membaca doa dulu bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya rabbal alamin. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang story ya. You can open page 75. Oke, halaman 75 kita baca bersama ya sambil dipersiapkan alat tulisnya. Barangkali ada kata-kata yang tidak kalian ketahui, bisa tulis artinya. Judulnya di sini yaitu The Legend of Toba Lake, legenda dari Danau Toba. Once upon a time there was a farmer in North Sumatra. Suatu hari pada waktu itu ada seorang petani di Sumatera Utara. One day while the man was do fishing, pada suatu hari ketika seorang laki-laki memancing, he caught a big golden fish in his trap. Dia menangkap ikan emas yang besar dalam jebakannya. The fish was big, ikannya besar. Surprisingly, this fish turned into a beautiful woman. Dengan terkejut, ikan ini berubah menjadi wanita yang cantik. He fell in love with her and proposed her to be his wife. Dia jatuh cinta kepadanya dan mengusulkan dia atau mengajukannya untuk menjadi seorang istrinya. She said, yes, but you have to promise not to tell anyone about the secret that I was once a fish. Ya, tapi kamu harus berjanji tidak menceritakan kepada siapapun tentang rahasia bahwa saya adalah seekor ikan. Otherwise, there will be a huge disaster. Jika tidak, ada sebuah bencana yang besar. The man made the deal and they got married. Seorang laki-laki itu setuju dan mereka menikah. Live happily and had a daughter. Tinggal dengan senang hati atau dengan bahagia dan mendapatkan seorang anak perempuan. Few years later, his daughter would have bringing lunch to her father in the fields. Berapa tahun kemudian anak perempuannya akan membantu membawakan makan siang kepada ayahnya di sawah. She was so hungry and she ate his father's lunch. Dia begitu lapar dan dia makan makanan siangnya ayahnya. His father was angry, ayahnya marah, and shout dan mengeluarkan kata-kata, you were damn daughter of a fish. Kamu adalah anak perempuan yang terkutuk dari ikan. The daughter ran home and asked her mother. Anak perempuan itu lari pulang ke rumah dan bertanya kepada ibunya. The mother started crying. Ibunya mulai menangis. She felt sad. Dia sedih that her husband had broken his promise. Ibunya sedih karena suaminya itu telah merusak perjanjiannya. Then she told her daughter to run up the hills. Kemudian dia berbicara kepada anak perempuannya untuk berlari ke atas lembah karena a huge disaster was about to come. Karena bencana besar akan datang. When her daughter left, she prayed. Ketika anak perempuannya meninggalkannya, dia berdoa. Soon there was a big earthquake followed hard rain. Segera akan terjadi gempa diikuti dengan hujan lebat. The whole area got flooded and became Toba Lake. Area yang lebar yang berlubang akan banjir dan menjadi Danau Toba. She turned into a fish again. Dia berubah menjadi ikan lagi, and the man became the island of Samosir. Dan orang laki-laki itu menjadi
Pulau Samosir. Baik anak-anak, itu adalah cerita dari legenda Danau Toba yang terjadi di Sumatera Utara ya. In here, di sini ada questionnya, pertanyaan number 1 until number 5 ya anak-anak ya. Ini nanti kalian jawab berdasarkan teks yang sudah kita baca bersama tadi ya. Yang number 1, Bu Guru bantu. Who are the characters in the story? Siapa saja karakter yang ada pada cerita? Number 2, where are the setting of the story? Di mana tempat kejadian cerita tersebut? Number 3, translate the sentence into bahasa Indonesia. Rubahlah kalimat itu menjadi bahasa Indonesia. You were damn doctor of office. Nah, ini kamu artikan ke dalam bahasa Indonesia. Number 4, how was the end of the story? Bagaimana cerita akhir dari cerita tersebut? Akhir dari cerita tersebut. And number 5, what are the moral values from the story? Apa nilai moral dari cerita tersebut? Oke, anak-anak, itu nanti kalian kerjakan ya, number 1 until number 5. Next page 77. Nah, di halaman 77 ini anak-anak, ini ada cerita atau bacaan ya tentang pahlawan. Di sini ada nama-nama pahlawan beserta kisahnya number 1 until number 10. Di sini nanti kalian pilih anak-anak ya. Kalian pilih di bawah sini number 1 until number 10. Di sini ada gambarnya. Ini nanti bawahnya kalian tulis nama dari pahlawan tersebut ya anak-anak ya. Kalian lihat, bisa melihatnya dalam teks bacaan yang ada di atas ya. Number 1 anak-anak, Insinyur Soekarno was born in Surabaya, East Java in 1901. He was Indonesian leader under Dutch colonial and Japanese invasion. He was the first Indonesian president. Insinyur Soekarno lahir di Surabaya, Jawa Timur pada tahun 1901. Dia adalah pemimpin dari kolonial Belanda dan invasi Jepang. Dia adalah presiden yang pertama. Insinyur Soekarno ini nanti kalian cocokkan kira-kira gambar yang mana, pada nomor berapa, nanti kalian tulis di bawahnya gambarnya ya. And number 2, Dr. Andes Muhammad Hatta was born in Bukit Tinggi, West Sumatra, 12 August 1902. He died in Jakarta, 14 March 1980. He is a warrior, statesman, and first Vice President of Indonesia. He signed the proclamation text on the name of Indonesian people with Insinyur Soekarno. Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, 12 Agustus 1902. Dia meninggal di Jakarta pada tanggal 14 Maret 1980. Dia adalah seorang pejuang, negarawan, dan wakil presiden pertama di Indonesia. Dia menandatangani teks proklamasi atas nama orang Indonesia bersama Insinyur Soekarno. And number 3, Sutomo or Bung Tomo was born in Surabaya, East Java, 3 October 1920. Sutomo was a successful journalist. He was one of the Indonesian leaders who fight Allied forces in War of Surabaya 1945. Bung Tomo lahir di Surabaya, Jawa Timur, 3 Oktober 1920. Sutomo adalah wartawan yang sukses. Dia adalah salah satu pemimpin orang Indonesia yang berperang melawan tentara sekutu pada Perang Surabaya tahun 1945. And number 4, Raden Maswardi Surjaningrat was well known as Ki Hajar Dewantara. He was born in Surakarta, 2 May 1889, is an Indonesian nationalism movement activist, columnist, politician, and pioneer of education for common people. He died in Yogyakarta, 26 April 1959. Raden Mas Suwardi Surjaningrat yang dikenal sebagai Ki Hajar Dewantara lahir di Surakarta 2 Mei 1889 adalah seorang penggerak nasional Indonesia, aktivis, kolumnis,
politik and penggerak education, pendidikan untuk orang Indonesia. He died, dia meninggal di Yogyakarta 26 April 1959. Baik anak-anak, itu nanti bisa kalian baca sendiri ya sampai number 10. Nah, seperti biasa ya, tadi buku ingatkan kalian di sini menulis nama pahlawannya ya, di bawahnya gambar. Until number 79. Nah, di halaman 79 ini juga ada sejarawan, kisah-kisah seorang pahlawan. Nanti bisa kalian baca lagi anak-anak ya. Number 1 until number 8 bisa kalian baca sendiri. Ini ada B.J. Habibie, Lionel Andre Messi, Ahmad Zaki, Abu Abdullah Muhammad, Guglielmo Marconi, Thomas Alva Edison, Mark Zuckerberg, Alexander Graham Bell. Nah, ini nanti di sini ada gambarnya. Di bawah gambar ini cukup kalian tulis nomornya saja anak-anak ya. Cukup kalian tulis nomornya saja. Paham ya anak-anak ya? Bu Guru ulangi lagi once again, sekali lagi. Tugas kalian yaitu mulai dari halaman 75 ya, halaman 75. Number 1 until number 5 kalian jawab pertanyaan berdasarkan legenda dari Danau Toba. And the second, yang kedua yaitu halaman 77. Ini adalah menulis nama pahlawan yang tertera pada halaman 78 ini ya. Ini number 1 until number 10 kalian tulis nama pahlawannya. And the last, yang terakhir yaitu halaman 79 ya anak-anak ya. Di bawah gambar ini cukup kalian tulis nomornya saja ya, kalian pilih yang benar. Baik anak-anak, paham ya semuanya? Semuanya langsung kalian kerjakan di buku paketnya masing-masing. Baik anak-anak, cukup sekian materi yang bisa Bu Guru sampaikan hari ini tentang legenda dari Danau Toba beserta kisah-kisahnya, dan juga tentang nama-nama pahlawan nasional yang ada di Indonesia. Baik, cukup sekian Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week.